Kekuatannya telah tersegel selama 6 tahun, dan hari ini akhirnya terbangun. Kalian cepat coba deh. Bagus sekali, dengan kami yang menjaganya, tidak akan ada yang berani mengganggu Mama lagi. Bagus sekali, mulai sekarang Mama masih punya kemakmuran dan kemewahan yang tak terhingga. Kemakmuran dan kemewahan yang tak terhingga. Bukankah tadi baru saja terjadi kecelakaan mobil? Kenapa bisa tidak terjadi apa-apa? Apa aku kehilangan ingatan? Ibu? Astaga, orang yang pernah menolongku sedang dalam kesulitan. Ini rumahku. Kenapa kalian mengusirku? Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa? Ini rumahku. Kamu yang menolak pergi. Orang tuamu sudah meninggal, dan di rumah ini tidak ada lagi laki-laki. Harta warisan ini seharusnya diwarisi oleh paman. Apa-apaan ini? Itu. Hamil di luar nikah. Melihat anak di perutmu, aku tidak tahu. Anak haram dari pria lain. Atau ingin mewarisi harta keluarga. Menurutku, kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Kita bisa berubah dari kelinci biasa menjadi makhluk suci, berkat penyelamat yang menyelamatkan nyawa kita 2 tahun lalu. Banner, Jess ini harus kami balas. Dia bukan pria asing. Dia bukan pria asing. Kalau begitu, coba katakan, siapa dia sebenarnya? Pak pesanan makanan Anda. Pak, Anda salah. Saya bukan orang itu. Tolong bantu saya. Bayinya sebentar lagi lahir. Tapi saya bahkan tidak tahu. Atau seperti apa rupa dia. Dia. Tidak bisa diungkapkan, kan? Menurutku, orang itu sebenarnya hanyalah orang tak berguna. Anak dari orang seperti itu masih mau melahirkannya. Sayang, bagaimana kabarmu, sayang? Gimana dong? Penyelamat kita pingsan. Kalian cepat cari cara dong. Haha. Ada orang yang menolong kita bilang cari dokter. Panggil dokter. Pasti bisa menyelamatkan orang yang telah menolong kita. Lihat saja aku memindahkan orang dari jarak jauh. Di mana ini? Tolong. Tahan sebentar. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Hai, sayang-sayang. Ibu, Nanti malam Mama bawakan makanan enak buat kalian ya. Oke, sayang-sayang, lampu hijau sudah menyala. Mama mau mengantarkan pesanan. Sampai jumpa. aduh Mama dalam bahaya. Segera seperti perintah. Kekuatannya telah tersegel selama 6 tahun, dan hari ini akhirnya terbangun. Kalian cepat coba deh. Bagus sekali, dengan kami yang menjaganya, tidak akan ada yang berani mengganggu Mama lagi. Bagus sekali. Mulai sekarang Mama masih punya kemakmuran dan kemewahan yang tak terhingga. Kemakmuran dan kemewahan yang tak terhingga. Bukankah tadi baru saja terjadi kecelakaan mobil? Kenapa bisa tidak terjadi apa-apa? Apa aku kehilangan ingatan? Ibu, Si Kesil, kenapa kalian datang? kami lihat Mama belum pulang.
Jadi kami keluar untuk mencari Mama. Pesanan Mama bakal lewat batas waktunya. Kalau begitu, ayo kita segera antar pesanan itu. Ada apa sayang? Apa kamu pilek? Bukan, aroma parfum Bibi itu terlalu menyengat. Anak nakal, kamu panggil siapa Bibi sih? Kamu nggak tahu sopan santun dan jorok banget. Gaun pesta, aku jadi kotor karena bersinmu yang menjijikan itu. Maaf, Bibi, aku akan membersihkannya untukmu. Jangan ganggu kakakku. Kamu ini siapa sih? Usia masih kecil, tapi tenaganya ternyata begitu besar. Benar, Xiaobao. Kenapa hari ini kamu punya tenaga sebesar itu? Sampai bisa melempar orang dewasa terbang. Mami, aku sama sekali tidak menggunakan tenaga. Dia bisa terlempar. Mungkin karena dia sendiri yang melakukan perbuatan buruk. Para dewa di surga akan menghukumnya. Omong kosong. Kalian berdua, anak-anak nakal. Bukan cuma mengotori rohku, kalian berani mendorongku. Tunggu saja, aku akan memberi kalian pelajaran. Berapa harga rok itu? Aku akan menggantinya. Gaun pesta ini adalah barang mewah, edisi terbatas. Harganya 100.000. Apakah kalian mampu menggantinya? Hanya 10.000 saja. Kata-kata yang sombong sekali. Kalian bertiga, anak-anak nakal, nilainya pun tidak sebanding dengan harga ini. Begini saja, suruh pengantar makanan ini berlutut dan minta maaf kepadaku. Selama kami ada di sini, jangan harap bisa mengganggu ibuku. Cuma 10.000 kan? Aku akan memberikannya sekarang. Tabungan kita cuma 3.000. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Ibu, tenang saja, aku punya cara. Baiklah. Dengan tabungan cuma 3.000, berani-beraninya pura-pura kaya. Apakah mau berlutut minta maaf atau menjualnya untuk melunasi utang? Pilih sendiri. Aku minta maaf, tolong jangan sakiti anak-anak. Kalau begitu, berlututlah. Cepat atau lambat, kamu juga harus berlutut. Ngapain sih ngomong bohong, apalagi bilang, hanya 10.000, itu hanya mempermalukan diri sendiri. Ribu ada di sini, tidak kurang sepeser pun. Apa? Kalian benar-benar punya 100.000? Itu kan cuma uang, kami punya banyak. Honey, kenapa kamu belum sampai? Ku dengar Tuan Chu sebentar lagi tiba. Aku segera ke sana. Dasar anak nakal, hari ini kalian beruntung. Aku punya urusan penting, jadi untuk saat ini aku akan membiarkan kalian pergi. Xiaoxi! Dari mana kamu dapat uang palsu sebanyak ini? Kalau dia tahu, aku takut nanti akan membalas dendam pada kita. Ibu, jangan khawatir, itu semua asli. Salahku sendiri. Sampai-sampai harus meminta seorang anak kecil untuk menghiburku. Baiklah, baiklah, baiklah. Ibu tahu kalian memang yang paling hebat. Selama kalian ada, Mama nggak perlu khawatir apa-apa lagi. Kalau begitu, Mama, antarkan dulu pesanan makanan itu. Tunggu aku di luar ya. Ibu khawatir kalau kita masuk ke dalam bakal ada bahaya ya? Kalau begitu, apakah Mama juga akan dalam bahaya? Ibu pakai ini. Pasti terlihat mewah, jadi tidak ada yang berani meremehkan atau mengganggumu. Jepit rambut ini mirip sekali. Malam, ketika aku kehilangan yang itu, jepit rambut ini membuatku teringat pada ayah kalian. Terima kasih, Xiaobao. Aku sangat menyukainya. Pasangkan untukku, ya? Tunggu aku ya, sayang. Itu ayah. Tuan Chu. Nyonya tua bilang harus begitu. Saat pesta nanti, tolong pilihkan menantu perempuan untuk dibawa pulang. Katakan pada Nyonya tua, aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Oh ya, apakah ada kabar tentang wanita itu 7 tahun yang lalu? Belum. Terrace Carey. Terlepas dari apakah dia sudah menikah atau belum, atau punya anak atau tidak. Kita harus menemukannya. Ayah. Anak-anak, kalian salah orang. Aku bukan ayah kalian.
Kamu memang ayah kami. Kami tidak salah orang. Anak-anak selama 100 tahun ini, keluarga Tuan Chu hanya memiliki satu garis keturunan. Kalian adalah anak kembar 3. Bagaimana mungkin kalian adalah anak-anak Tuan Chu? Bahkan kalau mau memeras uang, setidaknya cari tahu dulu dong. Pergi-pergi jangan menghalangi jalan Tuan Chu. Kami tidak bermaksud memeras uang. Dia memang ayah kami. Ana, kenapa rasanya ketiga anak ini terasa akrab, entah Sudahlah. Ayo kita ajak mereka ke ruang VIP untuk makan sesuatu. Belakangan ini berita tentang penculikan anak cukup banyak. Mereka tidak aman di luar. Ayo. Siapa yang memesan makanan ini? Kamu lagi. Tadi di lobi, aku sudah curiga kamu, orang yang tidak bisa diam. Benar saja. Kamu memang ingin menyelinap ke pesta itu, menggoda Tuan Chu. Tuan Chu, Tuan Chu apa? Aku bahkan tidak kenal dia. Aku datang untuk mengantarkan pesanan. Setelah mengantarkan pesanan, aku langsung pergi. masih pura-pura. Jepit rambut ini kan baru saja kamu pasang? Jelas-jelas kamu sudah berdandan khusus, tapi masih pura-pura polos. Benar-benar tidak tahu malu. Jepit rambut ini dibeli oleh anakku. Kenapa tidak dikasih lebih awal atau lebih lambat, tapi justru dikasih pas Tuan Chu mau datang? Menurutku, si bocah nakal itu juga punya niat tersembunyi. Benar si kecil itu kelihatannya lebih tua dari yang ini. Lebih licik, benar-benar tidak tahu malu. Kalau kalian ngomongin aku masih bisa tahan. Tapi kalian juga nggak boleh ngomongin anakku. Apakah kami salah? Sekelompok tikus masih bermimpi bisa terbang ke dahan pohon dan menjadi burung phoenix. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak datang untuk merayu, apapun itu, Tuan Chu. Sebaiknya kalian, aku memperingatkanmu, Tuan Chu adalah milikku. Kamu hanyalah seorang pengantar makanan. Kamu bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu Tuan Chu. Kecuali wanita itu, 7 tahun yang lalu. Aku alergi terhadap wanita lain. Tapi wanita di hadapanku ini, aku justru tidak merasa menolak. Mungkinkah dia adalah wanita itu 7 tahun yang lalu? Dulu, meski aku sudah berusaha keras merayunya, Tuan Chu tetap tidak mau menyentuhku sedikit pun. Dan putus denganku hanya dalam 10 hari. Sekarang dia malah memeluk pinggang wanita itu tanpa mau melepaskannya. Wanita penggoda. Aku tahu, kamu datang untuk merayu Tuan Chu. Namanya Chu. Kamar 666, Tuan Lin. Aku benar-benar terlalu banyak berandai-andai. Orang itu bermarga Lin. Bagaimana mungkin itu Tuan Chu? Tuan Chu, wanita ini penuh tipu daya. Menyamar sebagai pengantar makanan dengan sengaja menyusup ke pesta. Hanya ingin memancing pria kaya. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Aku sudah bilang padamu. Aku tidak menyamar. Aku memang datang untuk mengantarkan pesanan. Kamu terus-terusan bilang kalau kamu pengantar makanan. Nah lihat, ada yang keluar untuk mengambilnya. Yang aku pesan. Aku sudah memesankan makanan untukmu. Dikirim ke tempat pesta. Jangan lupa tanda tangani tanda terima. Apa? Tidak mungkin Anda kan Presiden Chu. Memegang kekuasaan yang sangat besar dengan ratusan ribu karyawan di bawahnya. Tidak perlu sampai begitu, Anda memesan makanan sendiri. Saya tidak percaya. Pasti ulah wanita licik itu. Aku ingin lihat, nama siapa sebenarnya yang tertulis di sini? Apa ini? Kue yang dikirimkan ayah, enak sekali. Tapi ayah tidak punya kekuatan sihir. Jadi tidak bisa langsung mengenali kita. Tidak masalah, atur saja agar ayah dan ibu bisa bertemu. Jelaskan saja kan? Kakak, tolong pesankan kamar untukku dan beritahu Chuyu. Ada seorang wanita yang sangat penting, sedang menunggunya di sana. Selain itu, kalau mama mencarikan kita, bilang saja ke dia bahwa kita ada di sana. Oh, Ibu benar-benar sudah gila ingin memeluk cucunya. Sampai-sampai membawa barang seperti ini ke pesta. Ini berita yang sangat mengejutkan. Tuan Chu sudah bertahun-tahun menekuni spiritualitas. Hari ini, Hanning, Tuan Chu bahkan sudah menyiapkan hal seperti ini untukmu. Terbukti dia sudah lama ingin rujuk denganmu. hari ini, Pasti datang khusus untukmu.
Tuan Chu punya seorang wanita yang menunggumu di kamar Reason White. Katanya, kamu adalah orang yang sangat penting baginya. Wanita? Mungkinkah itu wanita 7 tahun yang lalu? Haning, apa lagi yang kamu tunggu? Pasti Tuan Chu sudah memesan kamar. Tinggal menunggumu saja. Tuan Chu ini benar-benar sama sekali tidak menghormati situasi. Lihat kan, Tuan Chu itu milikku. Aku juga mau pulang dulu mandi dan bersiap-siap lagi. Biar aku kasih kejutan buat Tuan Chu. Gak nyangka, Tuan Chu yang begitu anggun dan murni. Ternyata dia menyukainya. Halo, maaf, apakah Anda melihat 3 anak kecil? Tingginya kira-kira segini. Mereka ada di lantai atas kamar Walter. Terima kasih, terima kasih. Xiaofeng, Xiaojin, Xiaotian. Benar-benar kamu, tadi di pesta. Kenapa kamu tidak bilang bahwa kamu akan lari ke ruangan ini untuk mengatakan, Aku kesini untuk mencari anak-anakku. Mereka tidak ada di sini. Mungkin aku salah masuk kamar. ternyata bukan dia. Aku akan pergi sekarang. Bagus sekali, tidak hanya menemukan ayah, siapa tahu. Kita bisa dapat 2 lagi, adik laki-laki dan perempuan. Kalian bertiga anak nakal lagi. Cepat pergi. Tempat ini bukan tempat kalian. Ayah dan ibu ada di sini, kenapa kita tidak boleh? Apa pengantar makanan itu juga ada di sini? Aku sudah tahu wanita itu tidak bisa diam. Mengacaukan pesta saja belum cukup. Sekarang dia datang ke sini lagi untuk merayu Tuan Chu. Dasar bocah nakal, ini tempat kencan rahasia aku dan Tuan Chu. Aku beri kalian waktu 1 menit. Bawa ibu pengantar makanan kalian itu, dan segera pergi. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menyesal. Apa? Kamu berani-beraninya mau kencan dengan ayahku? Ayah itu milik ibu, aku peringatkan jangan main-main. Tuan Chu belum tertarik padanya. Dia sudah berani memanggil kalian ayah. Sungguh tidak tahu malu. Chu Liu memang ayah kita, Hope. Hah? Tuan Chu adalah Presiden Grub Chu. Ibu kalian itu cuma pengantar makanan. Hanya pantas menikah dengan pemulung. Orang yang imut melahirkan anak yang imut. Seluruh keluargamu memang pantas hidup di tengah-tengah orang-orang imut. Aku tidak mengizinkanmu menghina ibuku. Siapa yang memukulku? Ada apa hari ini? Benar-benar tidak mau pergi, ya? Kalau tidak mau menerima kebaikan, ya terpaksa menerima hukuman. Tunggu saja, aku akan mengusir kalian berempat. Jangan biarkan dia merusak rencana baik ayah dan ibu. Siapa sebenarnya yang sedang bertingkah aneh-aneh? Keluar sekarang. Kalau kamu berani mendekat lagi dan mengganggu proses kelahiran bayi ayah dan ibuku, aku akan membuatmu menyesal. Hanya kalian bertiga, 3 bocah nakal berani mengancamku? Hanya dengan kami. Tunggu saja. Kalau ada yang mengacaukan urusanku, bawa saja lebih banyak orang. Kita akan memberi mereka pelajaran yang pantas. Apa yang kamu lakukan? Persis sama seperti 7 tahun yang lalu, aroma lavender. 7 tahun yang lalu. Apakah kita pernah bertemu? 7 tahun yang lalu. Tuan Chu, kita belum pernah bertemu. Aku kira, aku hanya tertarik pada wanita itu. Hey, Xiao Bao! Mami, tolong aku. Xiao Bao, Xiao Bao. Ada apa? Apakah Anda butuh bantuan saya? Tidak ada apa-apa, terima kasih. Tuan Chu, saya pergi dulu. Wanita yang menolak Tuan Chu si... Ini pertama kalinya aku melihatnya. Persis sama seperti 7 tahun yang lalu.
Assistant Lin dalam waktu setengah jam. Yang baru saja mengantarkan pesanan. Xiaofing, Xiaojin, Xiaotian, kalian di mana? Ice Boo. Xiaobao, kalian baik-baik saja. Xiaobao, kenapa? Kenapa kamu menculikan aku? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Siapa yang menyuruhmu pergi ke sana? Kamar 808. Merayu Tuan Chu merusak rencanaku. Aku tidak merayu Tuan Chu. Aku pergi ke kamar 808. Adalah untuk mencari anakku. Sampai-sampai bajunya robek. Kamu masih mau membela diri. Kejadiannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku pergi ke kamar itu. Cukup, aku tidak mau mendengar detail itu. Kamu merusak rencanaku. Utang ibu dibayar oleh anak. Apakah orang itu sudah ditemukan? Aku nggak percaya seorang diri dia bisa menghilang begitu saja. Ini. Ada apa ini? Tuan Chu, kenapa kamu tiba-tiba mangkul? Tuan Chu. Iya. Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Berani-beraninya kamu menyentuh orang? Keluarga Chi, apakah kalian ingin hancur? Apa? Assistant Lin perintahkan untuk membatalkan semua kerjasama antara keluarga Chu dan keluarga Chi. Semua kerja sama. Tuan Chu, saya salah. Saya mohon tarik kembali perintah itu. Jika keluarga Chi lenyap tanpa dukungan keluarga Chu, bagaimana kami bisa bertahan di Haicheng di masa depan? Siapa yang menyuruhmu buta mata menindas kami? Pantas saja. Dia malah masih menatap kami dengan sinis. Dan belum juga menyesal. Kalau begitu, biarkan Hiu yang memberinya pelajaran. Kemana saja orang-orang ini? Iya, Xiaobao. Bagaimana bisa mereka berdua tiba-tiba menghilang begitu saja? Lagi pula. Tuan Chu, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Mereka mengganggu wanita dan anak-anak. Pasti para dewa di surga yang tidak tahan melihatnya. Lalu melemparkan mereka ke Samudra Pasifik. Jadi makanan hiu kan? Gak mungkin dong. Ibu kita masih anak-anak. Oh! Muncul tiba-tiba, menghilang tiba-tiba, itu semua fenomena supernatural. Kita juga nggak ngerti sih. Iya juga. Kita semua nggak ngerti, jadi jangan menyalahkan anak-anak. Ayah, wanita jahat itulah yang melukai lengan mama. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku pulang saja. Cukup diolesi obat saja. Xiaojin memanggilnya. Ayah, kenapa dia tidak menyangkalnya? Oh ya, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Xiaobao, kalian main dulu di luar. Ibu ada urusan, mau ngobrol sebentar. Kakak, ayah, dan ibu pasti akan kembali bersama. Baiklah, Mama. Ayo pergi. Jepit rambut ini milikmu? Yang ada di tangannya ini sama persis dengan yang hilang 7 tahun lalu. Persis sama. Apa mungkin? Orang itu benar-benar dia. Bagaimana bisa kamu punya jepit rambut itu? Di mana kamu mendapatkannya? Kapan kamu mendapatkannya? Hari ini, di kamar 808. Aku kira dia menemukannya 7 tahun yang lalu. Ternyata aku salah paham. Dia bukan orang itu. Ini bukan milikku. Ini hadiah dari anakku. Ini dia. Lalu mereka, mengapa memanggilku ayah? Mungkinkah? Mungkin anak-anak itu sangat merindukan ayah mereka. Maaf ya, Tuan Chu sudah merepotkan Anda. Sepertinya dia bukan wanita yang sama seperti 7 tahun lalu. Sayang, kemana kalian membawaku? Begitu misterius. Ke tempat yang hangat. Oke, kita sudah sampai. Wah, indah sekali. Ini istana kan? Ini rumah kita. Apa? Bila seperti ini, kita masih punya 33 unit lagi. Ibu, ada apa ini? Ibu pasti terlalu senang, sampai menangis karena bahagia. Xiaojin, maafkan Mama karena telah membuat kalian
dan ikut menderita bersamaku. Mama minta maaf kepada kalian. Tapi orang yang bermartabat memang menyukai kekayaan. Tapi harus diperoleh dengan cara yang benar. Mencuri tidak boleh dilakukan sama sekali. Sertifikat rumah ini. Harus segera kalian kembali kepada pemiliknya, mengerti? Ibu, semua ini kubeli dengan uang hasil memenangkan lotere. Sepenuhnya Lotere. $10 miliar! Kalau mama merasa uangnya kurang, aku akan mencoba memenangkan 100 miliar lagi. Tidak perlu. Sudah cukup. Cukup. Mungkinkah Xiaojin adalah sosok legendaris yang selalu beruntung dalam undian? Ibu, aku juga punya kejutan untukmu loh. Ukurannya pun pas banget. Anakku yang kecil ini luar biasa sekali. Sesuai ukuran mama, semua pakaian sudah disiapkan. Nggak ada apa-apanya kok. Xiaofeng, Xiaojin, Xiaotian. Dengan kalian bertiga. Kalian benar-benar bintang keberuntungan ibu? Andai saja ayah ada di sini. Aku pikir meski tanpa ayah, aku bisa mengasuh mereka dengan baik sendirian. Tapi melihat anak-anakku mengejar Pak Chu sambil memanggilnya ayah, barulah aku sadar bahwa di lubuk hati mereka selalu merindukan seorang ayah. Tenang saja, besok mama akan pergi kencan buta untuk kalian. Mencari seorang ayah untuk kalian. Kencan buta. Iya kan? Kalian kan ingin punya seorang ayah. Astaga, mama salah paham. Keluarga ini akan hancur. Pakaian Burberry, anting-anting Chanel, jam tangan Richard Mille. Inilah domba gemuk yang siap disembelih. Platform ini memang tidak menipuku. Hello, nama saya Xin Lingyus. Saya punya 3 anak. Xian Lingyu. Saya sangat menyukai anak-anak. Tenang saja, saya akan memperlakukan mereka seperti anak kandungku sendiri. Kamu benar-benar baik hati. Banyak orang yang mengatakan begitu. Tapi aku juga tidak bisa menghasilkan banyak uang. Saya hanya seorang pengantar makanan. Aku tidak tahu. Apakah kamu keberatan? Apakah dia berpura-pura miskin untuk menguji aku? Tidak apa-apa. Aku punya tabungan 30 juta. Segala hal tentang kamu dan anakmu, aku yang akan bertanggung jawab. Kamu benar-benar bertanggung jawab. Xian Lingyu ini sungguh naif sekali. Dia bahkan percaya pada janji lisan seorang pria. Kalau begitu, aku izinkan saya memperkenalkan diri. Tinggi badan 1 meter 8. Otot perut 8 kotak, laporan kredit, tabungan bank, kondisi kesehatan. KTP ku ada di sini semua, silakan lihat. Tidak perlu. Kalau kamu berani mencetaknya, pasti tidak ada masalah. Saya percaya padamu. Korban yang mudah ditipu ini benar-benar mudah diperdaya. Kalau begitu, kita sudah cukup tahu. Ayo menikah saja. Aku juga ingin segera menikah, agar anak-anak punya ayah. Sudahlah, dia punya alasannya sendiri. Kalau berani menyentuhnya lagi, aku akan menghancurkanmu. Kamu siapa sih? Kita sedang jodoh-jodohan. Apa urusanmu? Itu suaminya. Suaminya? Kamu punya suami tapi masih ikut kencan buta. Dasar penipu. Aku akan melaporkanmu ke platform. Kamulah penipu, kamu mengaku tabungan puluhan juta. Padahal sebenarnya punya utang 53.5 juta. Kamu sudah dibatasi dalam pengeluaran mewah. Semua data ini palsu. Kamu adalah contoh klasik penipuan Kill the Pig. Kamu berbohong. Kamu mengaku tinggimu 1 meter right. Padahal sebenarnya memakai sol sepatu penambah tinggi. Sebanyak 15 cm. Kamu benar-benar hebat. Berjalan di atas sepatu hak tinggi. Pun tidak takut jatuh. Kalian sekelompok anak nakal. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisi kalian. Tuan Chu, terima kasih ya. Kenapa kamu datang? Bahkan bilang itu suami.
Ini cukup brengsek. Mama berisiku terluka. Ayah. Aku bukan ayah kalian. Kamu adalah ayahku. Ayah, istrimu mau dicuri sama cowok brengsek itu. Cepatlah bertindak. Kamu punya 3 anak yang baik. Ternyata anak-anak yang meminta bantuannya. Pria jahat itu sudah diusir. Tapi kalau nanti mama masih ikut akara perjodohan, gimana? Aku hanya ingin ayah kandungku. Sudah ada. Mintalah dewa jodoh untuk mengunci ayah dan ibu selamanya, kan? Jodoh mereka sudah putus. Tak heran kalau ayah dan ibu bertemu tapi tidak saling mengenal. Tapi pasti bisa diperbaiki, kan? Kalau sudah putus ya sudah. Pasti ada takdir mereka sendiri. Aku juga dewa. Jangan pakai alasan seperti itu untuk mengelak dariku. Kakek Yelau, tolong bantu aku. Baiklah, baiklah. Baiklah. Sudah kubilang tidak bisa. Itu melanggar takdir. Lihat saja. Jenggotku sampai terbakar. Kakek Yelau, ini pasti kecelakaan. Kakek Yelau, coba lagi dong. Tidak, tidak, tidak. Di dunia ini hanya ayah yang terbaik. Anak tanpa ayah seperti rumput. Baiklah, aku yang akan memperbaikinya. Selesai. Bagus sekali. Ayah dan ibu sudah terkunci. Jodohmu tinggi 108 meter kaya raya. Memegang tasbih. Begitu jelas. Mama pasti tahu itu merujuk pada ayah. Manik-manik Dewa. Itu bukan biksu, kan? Itu tidak boleh. Ternyata berdoa kepada Dewa dan Buddha tidak ada gunanya. Ah, sudahlah. Sebenarnya aku juga tidak ingin anak-anakku kecewa, makanya aku datang ke sini. Aku masih ada urusan lain. Soal ramalan ini, aku nggak akan menafsirkan. Tunggu sebentar. Ini suara Xiaofeng. Lusa di lokasi kantong emas. Kamu akan bisa melihat jodohmu. Terima kasih. Suara tadi itu... Tentu saja aku. Andai saja ada cucu yang baik hati turun dari langit. Nenek, Buddha telah menampakkan diri. Memang persis seperti Wuyu waktu kecil. Nenek, apa kamu pengen punya menantu perempuan dan menggendong cucu laki-laki? Aku bahkan memimpikannya. Keinginanmu akan terwujud di pesta ulang tahunmu. Benarkah? Wah, kebetulan sekali. Aku juga ingin memilih menantu perempuan yang baik di pesta ulang tahun itu. Oh ya, ada petunjuk apa enggak ya? Sejak kecil, kami sering mendengarkan ibu menyanyikan lagu anak-anak untuk kami. Suaranya, seindah musik para dewa. Pilih yang paling jago nyanyi, pasti nggak salah. Wah, bagus sekali. Kebetulan aku juga suka nyanyi. Gadis yang pandai nyanyi. Kita semua berusaha keras, sampai-sampai ayah dan ibu kita terkunci. Di pesta ulang tahun, mereka pasti akan saling mengenali. Benar sekali, ini benar-benar menguras tenagaku. Latihan selama 1000 tahun ini. Assistant Lin, Nyonya Tua, apa kriteria yang digunakan untuk memilih menantu perempuan? Ceritakan sedikit dong. Nyonya Tua hanya bilang, harus yang bisa bernyanyi dengan merdu. Kalian berdua, tolong bawa Xian Lingyu ke sini. Tuan Chu menyuruhnya masuk, dan Anda benar-benar membiarkannya masuk. Bagaimana kalau... Aku tahu, Xianling itu cuma pengantar makanan. Pasti nggak punya uang buat belajar vokal. Dengan kehadirannya, barulah Haning bisa menonjol. Bernyanyi dengan baik. Benar? Kakak mama lupa bawa undangan. Aku yang lupa. Aku akan membawakan undangan untuk mam. Ayo antar undangan ke mama. Siapa ini kelihatannya sangat sederhana. Dia itu kurir makanan, bahkan undangannya pun tidak ada. Tapi dia datang untuk merayu Tuan Chu. Aku tidak bermaksud merayu Tuan Chu.
Pantas saja, dari jauh saja sudah tercium bau kemiskinan. Katag jelek pun mau mendekati Tuan Chu, sungguh tidak tahu malu. Cepat pergi dari sini. Pergi dari sini. Xianling Yu, apakah kamu datang hari ini untuk mencari ayah bagi anak-anak? Kau tidak boleh pergi begitu saja. Aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa kalau tidak mau pergi, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Karena Nyonya Tua sudah menentukan yang paling pandai bernyanyi. Dengan suara serak Xian Lingyu ini, kemampuan bernyanyiku akan terlihat semakin menonjol. Nanti Nyonya Tua pasti tanpa ragu-ragu memilih saya sebagai menantu perempuannya. Mari saya nyanyikan satu lagu. Bernyanyi! Seandainya saja dulu karena keluarga miskin dan belajar vokal terlalu mahal. Mungkin saja sekarang. Bisa ikut Akara, the singer! Benar, nyanyikan lagu ini. Kalau bagus, kamu boleh tinggal. Kalau tidak, pergi saja. Apa yang kalian lakukan? Tuan Chu, Nyonya Tua, kalian datang tepat pada waktunya. Aku suruh Xian Lingyu menyanyikan satu lagu untuk merayakan ulang tahun Nyonya. Tapi dia takut, tidak berani. Aku suka orang yang bisa bernyanyi dengan baik. Nyonya Tua, di sini yang paling jago nyanyi itu Haneng. Benar, memang dia yang terbaik. Saya tahu, gadis dari keluarga Chi itu memiliki suara tinggi yang luar biasa. Tapi hari ini tamu datang banyak. Apa benar-benar tidak ada yang bisa bernyanyi lebih baik darinya? Apakah aku hanya bisa memilih Chi Hanning, wanita yang tidak memiliki kebaikan hati? Nyonya Tua, saya bersedia mencobanya. Berani. Ternyata Xian Lingyu bisa bernyanyi dengan cukup baik. Itu juga bisa disebut lumayan. Tapi cuma bisa didengar saja. Kemampuan bernyanyi Xian Lingyu yang asal-asalan ini. Bahkan tidak sampai 1% dari kemampuanku pasti jadi bahan tertawaan. Nanti kalian semua pimpin teriakan Nyonya Muda Chu. Meledak, gelas kaca itu meledak. Apa? Meledak, ke-10 gelasnya meledak. Xian Lingyu bernyanyi dengan sangat bagus. Sungguh tak ada yang bisa menandinginya, Nyonya Muda keluarga Chu. Dialah orangnya. Wah, benar-benar berkat perlindungan dewa. Bawakan harta pusaka keluarga Chu. Aku mau memberikannya kepada Xian Lingyu. Kantong sutra yang diberikan oleh Dewa Jodoh. Katanya di sini bisa menemukan jodoh sejati. Tak disangka benar-benar kutemukan. Ternyata dia adalah Tuan Chu. Nenek, harta pusaka keluarga Chu. Bukankah itu hanya untuk menantu perempuan keluarga Chu? Apa maksudmu ini? Suara nyanyian Xian Lingyu tak tertandingi. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia adalah Nyonya Muda keluarga Chu. Nyonya Tua, jangan sampai Anda tertipu oleh Xian Lingyu ini. Orang seperti dia. Bahkan belum pernah belajar musik. Bagaimana mungkin? Mengguncang hingga pecah 10 gelas anggur dengan suaranya. Pasti dia kurang. Diam. Kamu pikir telingaku tuli? Aku bahkan tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Aku tidak bermaksud begitu. Meskipun Xian Lingyu juga tidak alergi. Tapi bagaimanapun juga belum pasti. Bahwa dia adalah wanita yang sama seperti 7 tahun lalu. Aku juga tidak setuju. Memberikan pusaka keluarga kepada Xian. Mungkin memang ada perbedaan status sosial. Mungkin aku memang tidak seharusnya datang ke sini. Untuk mencari ayah bagi anak-anak. Nyonya Tua, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Izinkan saya mempersembahkan hadiah ulang tahun ini untuk Anda dan mengucapkan selamat ulang tahun. Karang merah dari Laut Timur, buah persik dari Gunung Barat. Patung Buddha dari emas murni, ginseng berusia 1000 tahun. Nona Chi sungguh murah hati. Nyonya Tua, hadiah-hadiah sederhana ini hanyalah ungkapan penghormatan. Hanning mendoakan Anda, semoga berkah seluas Laut Timur dan umur panjang seperti Gunung Selatan. Lagi-lagi, benda-benda murahan yang hanya berupa tumpukan uang. Barang-barang ini memang mahal. Tetapi pada akhirnya kurang tulus.
Andai saja ada cucu laki-laki yang gemuk dan sehat, itu akan lebih baik. Anak yang baik. Berikan gelang emas kepada gadis keluarga Chi. Hadiah-hadiah mewah yang pernah diterima Nyonya Tua tak terhitung jumlahnya. Tetapi beliau tidak pernah dengan mudah memberikannya kepada orang lain. Sepertinya beliau sangat puas dengan hadiah ulang tahunku. Nyonya tua, sudah waktunya minum obat. Saya tahu. Anda juga tidak tertarik pada barang-barang duniawi seperti emas dan perak ini. Kalau begitu, temani aku ke bawah. Xianlingyu, apa maksud Nyonya Tua dan Tuan Chu? Apakah Anda belum mengerti? Siapa di sana? Usir dia dari sini. Lepaskan aku. Kalau tidak mau menerima kebaikan, ya harus menerima hukuman. Kamu bahkan tidak membawa hadiah ulang tahun. Sama sekali tidak pantas duduk di meja. Pergi dari sini. Siapa bilang dia tidak membawa hadiah ulang tahun? Xianlingyu, berikan kepada Nyonya Tua 3 cucu laki-laki yang gemuk dan sehat. Apakah hadiah ulang tahun ini cukup? Cucu laki-laki tertua. Kalian semua cucu sulungku. Lagi-lagi ketiga bocah nakal ini. Nenek, Ketiganya, wajahnya benar-benar mirip anakku waktu kecil. Nenek, kita bertemu lagi. Ayah, waktu terakhir nenek melihat kalian. Aku langsung merasa ada ikatan khusus denganmu. Xiao Jin juga. Wanita jahat ini mengganggu ibuku. Nenek, Kamu harus menghukumnya dengan keras. Ibu. Ibu, kamu diperlakukan tidak adil, sakit nggak? Chi Hanning. Kamu berani-beraninya mengganggu Xianlingyu. Nyonya Tua, aku tidak melakukannya. Masih berani membela diri? Siapa di sana? Hajar dia dengan keras. Ayah, apakah kamu sedang mencari? Wanita 7 tahun yang lalu itu. Benar. Orang itu adalah ibuku tepat pada malam itu. Ibu hamil dan melahirkan kami bertiga. Benar. Hanya omong kosong. Apa kamu punya bukti? Tentu saja, berani tidak kalian melakukan tes DNA? Apa yang perlu ditakuti? Kakak, kenapa kamu tidak mencabut rambutmu sendiri? Aku takut sakit dong. Cepat lakukan tes DNA, harus segera ya. Kalau berani tes DNA, pasti benar. Kalian, jangan sampai tertipu oleh mereka. Sekelompok penipu, tunggu saja hasil tes DNA-nya. Aku lihat kalian bakal hancur. Ikatan darah lebih kuat dari segalanya. Kalau ada yang hancur, itu kamu. Anak-anak kecil, kalian bahkan belum pernah belajar biologi. Apa yang kalian tahu tentang ikatan darah yang lebih kuat dari segalanya? Nyonya tua Chu. Hasil tesnya sudah keluar. Asalkan kalian sekarang mengakui kebohongan itu dan berjanji akan menjauh dari Tuan Chu di masa depan, aku akan membiarkan kalian. Dan tidak akan menuntut agar kalian tidak malu. Kami tidak takut. Kalau begitu, tidak apa-apa. Kalianlah yang tidak tahu diri. Jangan salahkan aku, karena sudah memberi kalian kesempatan semuanya. Kita akan bertindak lebih serius. Jika hasil tes DNA ini menunjukkan mereka tidak memiliki hubungan darah dengan Tuan Chu, maka siarkan langsung agar Xianlingyu di hadapan seluruh masyarakat mengakui bahwa dia telah berselingkuh, bahwa asal-usul ketiga anak ini tidak jelas. Ini akan membuat Xianlingyu hancur dan nama baiknya tercoreng. Chi Hanning, ini adalah rumah keluarga Chu. Bukan urusanmu untuk bertindak semaumu di sini. Tuan Chu, aku... Ayah, tenang saja, kami akan baik-baik saja. Wanita jahat. Kalau hasil tes DNA-nya memang begitu. Aku akan berlutut dan meminta maaf secara langsung di siaran langsung, lalu menampar pipiku sendiri. Ini kan kamu yang bilang. Xiaobao, kenapa kamu langsung setuju saja dengannya? Kalau hasil tes DNA sudah diumumkan, bagaimana nanti? Ibu jangan khawatir, kami dan ayah. Memang ayah kandungku. Jadi terserah mereka mau menguji apapun. Xiaobao begitu yakin. Apakah yang dia katakan benar? Ketiga anak ini begitu percaya diri. Sepertinya memang benar. Jika hasil tes menunjukkan bahwa mereka memang anak-anakku, Xianlingyu memang wanita yang sama seperti 7 tahun lalu. Aku pasti akan memberi mereka kasih sayang terbaik di dunia. Jika mereka benar-benar cucu sulungku, maka Xianlingyu adalah pahlawan utama. Penyelesai kutukan garis keturunan tunggal keluarga Chu. Aku akan memberikan kepada mereka hal-hal terbaik di seluruh dunia. Pengurus rumah tangga, cepat ambil laporan DNA-nya.
Aku tidak sabar, ingin mengakui mereka sebagai keluarga. Tuan Chu, dia benar-benar anak Anda. Apa? Benar-benar kamu. Tahukah kamu, aku sudah meneleponmu. Aku sudah mencarimu selama 7 tahun penuh. Ponselku diambil oleh pamanku, jadi aku ganti ponsel baru. Mengenai kejadian saat itu, aku juga merasa menyesal. Orang yang memesan makanan saat itu. Jealous Bernizio Lin. Bukan Chu. Saat itu saya sedang menghindari masalah. Tidak bisa mengungkapkan identitas saya. Jadi saya menelepon menggunakan telepon assistant. Oh, begitu. Pengurus rumah tangga bawakan harta pusaka itu. Tuan Chu. Keluarga kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Kalau tidak, aku tidak akan mencarimu selama 7 tahun. Aku juga punya hadiah besar untuk ketiga cucuku yang luar biasa. Pengurus rumah tangga. Nenek, apa ini? Ini, saham keluarga Chu. Kalian bertiga, masing-masing mendapat 10%. Kita juga jadi bos kecil ya? Betapa harmonisnya keluarga ini, sungguh bahagia. Wanita jahat, kamu sendiri yang bilang. Kalau kami adalah anak-anak Tuan Chu, kamu harus berlutut dan minta maaf di siaran langsung. Sekarang, saatnya kamu menepati janji. Kalian lagi ngomong apa sih? Aku nggak tahu. Wanita jahat, kamu mau mengelak dari janji? Tidak mungkin. Kenapa aku nggak bisa mengendalikan diri dan malah berlutut sendiri? Bukankah ini menunjukkan bahwa kamu cukup mengerti dan patuh? Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bangun? Minta maaf. Kenapa aku menampar diriku sendiri? Aku tidak bersalah. Maaf, Xian Lingyu. Aku minta maaf kepada ketiga anak itu. Aku yang menjebak mereka. Maafkan aku kalian, aku bukan manusia, aku binatang. Sial, kenapa aku malah mengaku dosa sendiri? Sudah berakhir, nama baikku hancur, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Chi Hanning ini benar-benar jahat. Nanti ada keluarga mana yang berani menikahinya? Benar sekali. Bagaimana mungkin keluarga Chi melahirkan anak perempuan seperti ini? Seperti ayah, seperti anak. Menurutku, keluarga Chi juga bukan orang-orang baik. Awalnya aku masih punya hubungan bisnis dengan keluarga Chi. Tapi karena keluarga Chi seburuk ini, aku tidak berani bekerja sama lagi. Aku juga akan membatalkan kerjasama dengan keluarga Chi. Sayang, sepertinya aku mendengar. Nama Xian Lingyu. Dia masih hidup. Tidak mungkin. Dia pasti sudah lama meninggal karena persalinan yang sulit. Lalu bagaimana mungkin? Cepat lihat. Xian Lingyu berhasil mendekati Tuan Chu. Benar-benar dia. Dia ternyata masih hidup. Sayang, cepat lihat komentar di like. Liontin joke yang dikenakan Xian Lingyu di lehernya. Sepertinya itu pusaka keluarga Chu. Mungkinkah Nyonya Muda Chu adalah dia? Menanggapi komentar di atas, aku punya seorang teman yang ada di lokasi pesta ulang tahun keluarga Chu. Dia bilang Nyonya Muda Chu itu adalah Xian Lingyu. Tuan Chu yang sangat terkenal itu. Jangan tunda lagi. Ayo kita segera cari Xian Ling untuk mendapatkan keuntungan besar. Ayo. Temanan, aku mengadakan pesta ulang tahun besar-besaran. Hanya untuk memilih menantu perempuan yang baik secara langsung. Kini, keinginanku akhirnya terkabul dan aku bahkan mendapat 3 cucu laki-laki yang luar biasa. Selamat kepada Nyonya Tua atas kelahiran cucu-cucu yang baik. Selamat Tuan Chu yang telah menemukan jodohnya. Terima kasih kepada semua orang. Semua akan mendapat hadiah. Ling Yue, 3 hari lagi, aku akan menyambutmu ke dalam keluarga dengan upacara sebagai Nyonya Kepala Keluarga Chu. Akan menyambutmu ke dalam keluarga. Aku menunggumu. Luar biasa. Kita punya ayah sekarang. Kami menontonmu di siaran langsung. Kamu sekarang hidupnya lumayan enak. Sudah jadi Nyonya Muda Keluarga Chu. Kenapa kalian mencariku? Nggak ada apa-apa. Kamu kan sekarang. Seperti ini, bukankah kamu harus membantu aku dan bibi kamu? Vampir yang gak pernah datang tanpa alasan. Aku tidak bisa lagi seperti dulu. Terus-terusan diganggu oleh mereka. Sebenarnya aku mau bilang ke kalian. Xiao Tian, Xiao Feng, dan Xiao Jin sama sekali bukan anak Tuan Chu. Apa? Bagaimana mungkin ketiga anak itu bukan anak Tuan Chu? Di kolom komentar siaran langsung, semuanya sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Tes DNA sudah dilakukan, sudah pasti, tidak mungkin salah. Iya nih, kamu nggak mungkin sengaja mau menipu kita kan? Untuk apa aku menipu kalian? Ini seperti membakar koran di kuburan. Kamu sedang menipu hantu, kan? Berikan uangnya. Kedua vampir ini memang seperti biasa. Muka tebal dan merepotkan. Aku harus cari cara menghilangkan niat mereka. Astaga. Kalian adalah keluarga saya. Jadi saya beritahu kalian.
Aku bilang nih, DNA itu sudah lama aku palsukan. Jadi, siaran langsung pesta ulang tahun itu. Hanyalah sebuah saja. Nggak nyangka kalau Xian Lingyue ini ternyata punya niat jahat yang begitu dalam. Bahkan Tuan Chu dan Nyonya Tua pun tertipu olehnya. Sekalipun disembunyikan sedalam apapun, pada akhirnya tetap saja ketahuan olehku. Katakanlah, Tuan Chu dan Nyonya Tua. jika melihat video ini, apa yang akan terjadi? Keluarga Chu pasti menjaga nama baik, jadi pasti akan membuang si pembohong ini. Dan ketiga bocah nakal itu. Jadi kalau begitu, kamu bahkan telah menipu anggota keluarga Chu. Bagaimanapun juga intinya, saat ini kamu tetaplah nyonya muda keluarga Chu kan? Benar juga. Lihat saja penampilanku ini. Aku kan sama sekali nggak kayak nyonya muda. Sebenarnya, keluarga Chu sudah lama mengetahui siapa aku sebenarnya. Mereka nggak ngasih aku spacer pun, jadi sekarang tidak punya uang sama sekali. Lihat saja ketiga anakku. Sebentar lagi mereka akan mulai sekolah. Biaya sekolahnya belum ada. Paman dan Bibi, tolong pinjamkan aku sedikit ya. Kami tidak punya uang. Dari mana kami punya uang? Pinjamkan sedikit dong. Kalian adalah keluarga saya, jadi saya beritahu kalian. Aku bilang nih, hasil tes DNA itu sudah lama aku palsukan, jadi siaran saya langsung pesta ulang tahun itu. Hanyalah sebuah saja. Xian Lingyue ini berani-beraninya menipuku. Selama hidupku sebagai nenek-nenek ini, aku belum pernah salah menilai seseorang. Tak disangka, mataku malah tertipu oleh seorang gadis. Nyonya Tua, jangan marah. Semua ini salah Xian Lingyue yang sialan itu. Tapi ketiga anak itu, aku benar-benar menyukai mereka. Hanya saja, masalah pernikahanmu. Apakah kamu akan menikahi Xian Lingyue atau tidak? Itu keputusanmu sendiri. Aku sudah mencarinya selama 7 tahun. Aku mengira Xian Lingyue adalah dia, tapi ternyata semuanya hanyalah tipuan yang kamu rencanakan dengan sengaja. Tuan Chu, Xian Lingyue ini orangnya benar-benar jahat. Sampai-sampai menipu Anda. Sebaiknya, aku yang membatalkan pertunangan ini. Ini urusanku, bukan urusanmu. Tidak disangka, sampai seperti ini. Tuan Chu belum juga mengurungkan niatnya untuk menikahinya. Wanita licik seperti Xian Lingyue. Dia mengklaim 3 anak yang dilahirkannya dari pria lain, seolah-olah itu anak-anakmu. Jika Anda menikahinya, entah berapa banyak dia akan mengkhianati Anda. Siapa bilang aku mau menikahinya? Ibu mau menikah? Selamat, Mama. Semoga bahagia di pernikahan barumu. Semoga segera dikaruniai anak. Kalian benar-benar nakal. Mama sudah puas dengan kalian bertiga. Ibu, nanti apakah ibu dan ayah akan punya bayi lagi? Kita semua senang. Mama sudah punya kalian bertiga. Itu saja sudah beruntung sekali, tahu. Pak Pengurus, apakah ayah yang memanggilmu untuk menjemput pengantin? Tuan Chu yang menyuruhku datang untuk membatalkan pernikahan. Apa? Kenapa harus dibatalkan? Xian Lingyue ini benar-benar berani sekali. Dia memalsukan laporan DNA dan menipu Tuan Chu. Masih berani datang menanyakan alasannya. Nona Xian, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Seberapapun miskinnya seseorang, jangan pernah merencanakan tipu daya. Apa maksud kata-katamu itu? Aku tidak merencanakan tipu daya apapun. Mungkinkah, tuan rumah, Anda mengatakan bahwa karena saya miskin, saya tidak pantas menjalin hubungan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya? Mereka sungguh sombong. Apa karena saya miskin, saya tidak pantas menikah? Ayah tiba-tiba membatalkan pertunangan, pasti ada alasannya. Mari kita tanyakan dengan jelas, agar kesalahpahaman ini bisa diatasi. Chuwyu adalah ayah kita, mari kita temui dia. Tuan Chu berkata kalian tidak boleh masuk. Kalau dia pikir kita tidak boleh masuk, berarti kita tidak bisa masuk. Tembok setinggi ini mau menghalangi tuan muda? Kenapa kalian ada di sini? Bagaimana kalian bisa masuk? Tidak penting, aku tanya padamu. Kenapa tidak mau bersama mama, tidak mau bersama kami? Kamu masih berani bertanya? Kalian memalsukan laporan DNA dan dipestai, memerankan sebuah drama. Kalian tidak mengira aku tidak akan pernah tahu, kan? Kamu ngomong apa sih? Laporan DNA itu asli. Ibu itu adalah wanita yang 7 tahun lalu. Kami tidak berbohong.
Masih berani membantah ya? Semua yang kami katakan adalah fakta. Bukan begitu, Si Handing? Yang mengacaukan semuanya dari belakang. Keponakanku. Kenapa kalian datang lagi? Aku bilang nih, aku bukan nyonya muda keluarga Chu. Aku benar-benar tidak punya uang. Aku tahu. Kami sudah mencari tahu, keluarga Chu itu sebenarnya, aku tidak menikahimu. Kami datang, bukan untuk meminta uang. Kalau begitu, untuk apa kalian datang? Kami menemukan barang-barang peninggalan orang tuamu di rumah tua itu. Kalian begitu baik hati, masih menyimpan barang-barang peninggalan orang tuaku. Lihatlah, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu. Orang tuamu juga adalah kakak-kakakku. Apakah aku sebegitu kejamnya? Intinya, barang peninggalan yang kita temukan kali ini agak besar. Sulit dibawa ke sini. Kamu harus ikut pulang ke rumah kami untuk mengambilnya. Ayah, ayah. Mereka tidak perlu menggunakan orang tuaku untuk menipuku. Ayo, Di mana barang peninggalan orang tuaku? Keluarkan. anak muda. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, minum air dulu. Aku nggak haus. Cepat keluarkan saja. Kamu ini anak yang... Kamu datang ke rumah pamanmu, tapi kamu bahkan tidak minum segelas air pun. Kalau aku mengeluarkan barang-barang peninggalan itu sekarang, maka arwah ayah dan ibumu di surga, bukankah mereka akan menyalahkanku? Menyalahkanku. Telah mengabaikanmu. Baiklah, keluarkan saja. Dasar bodoh. Kamu benar-benar percaya kalau orang tuamu punya barang kenangan? Apa? Aku akan jujur padamu, ada orang yang rela mengeluarkan 350.000 untuk membelimu. Aku pasti tidak akan setuju. Jangan harap kalian bisa berhasil. Ada apa ini? Kepalaku pusing sekali. Ayo, ikuti saja kata-kataku. Pusing itu wajar. Kami sudah tahu sejak awal bahwa kamu tidak akan setuju. Aku sudah mencampurkan sedikit obat Sedikit sekali. untuk berjaga-jaga. Kalian memperlakukan aku seperti ini. Tidak takutkah kalian pada arwah orang tuaku yang ada di surga? Hah? Aku tidak percaya omong kosong seperti itu. Si Kimpet. Rumah ini kuserahkan padamu, secepatnya selesaikan urusannya. Baiklah. Si cantik ini. Cantik sekali. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Aku tidak menyangka kamu sudah bangun sedini ini. Jia Feng Mei si bajingan itu. Obatnya belum cukup banyak yang dia berikan padamu. Kalian sekelompok bajingan. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Lepaskan aku. Lepaskan. Pamanmu sudah menyerahkanmu secara gratis kepadaku, Liu Laosi. Mulai sekarang, kamu adalah istriku, Liu Laosi. Aku bisa bermain sesukaku. Masih belum bayar. Aku pasti tidak akan menikah denganmu. Pasti tidak. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin Mama bisa bilang bahwa DNA-nya palsu? Mungkin Mama punya alasan tersendiri. Masuk akal. Aku mau menemui Dewa Tanah untuk menanyakan dengan jelas. Dewa Tanah? Dewa Kelinci. Ada apa? Ibuku, Xian Lingyu, kenapa dia bilang DNA itu palsu? Apa dia bertemu dengan seseorang terpaksa? Apakah dia pernah menceritakan padamu tentang paman dan bibi? Pernah. Mereka orang jahat, pemalas dan rakus. Dan selalu meminta uang kepada nenekku dan ibu. Dan merebut rumah ibu. Benar. Keduanya. Malas dan rakus. Ketika diketahui bahwa Xianling Yue telah ditetapkan sebagai nyonya muda keluarga Chu, mereka pun mengkarinya demi menyingkirkan kedua orang-orang memalukan itu. Jadi dia terpaksa berbohong dengan mengatakan DNA-nya palsu. Oh, begitu. Terima kasih, Dewa Tanah. Sama-sama. Aku pulang dulu ya. Sekarang kita pulang untuk memberitahu ayah. Kalian, kenapa kalian tiba-tiba muncul begitu saja? Sulit dijelaskan dalam sekejap, ayah. Kami datang kali ini adalah untuk memberitahumu kebenarannya. Jangan panggil aku ayah. Tadi malam, wanita di Hotel Shaman itu, apakah itu kamu? Hotel apa? Kamu salah sambung.
Wanita 7 tahun yang lalu itu benar-benar dia? Benar, Mama adalah orang yang selama ini kamu cari 7 tahun yang lalu. Dan kami adalah anak-anakmu. Sayang. Ayah salah. Maafkan kami. Wanita sialan, bersikaplah baik, kalau tidak, kau akan menyesal. Hansel, Kenapa teleponnya terputus? Ibu tidak pernah, sama sekali tidak pernah menutup teleponku. Pasti terjadi sesuatu padanya. Asisten Lin. Perintahkan semua orang di keluarga Chu untuk keluar dan mencarinya. Bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kalian harus menemukannya untukku. Wanita sialan, bersikaplah baik-baik saja, kalau tidak, kamu bakal menyesal. Berani-beraninya menendangku. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. lepaskan aku. Tolong. Kenapa masih diam saja? Kalau setengah jam lagi tidak ketemu, aku akan membunuhmu. Tunggu sebentar. Pencarian manual terlalu lambat, kami punya cara yang lebih cepat. Tuan muda, ukapanmu terlalu sombong. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada klan Chu kami. Nah, lihat saja nanti. Dewa Tanah. Dewa Kelinci, kau memintaku melakukan apa lagi? Ibuku sepertinya dalam bahaya. Tolong beritahu aku di mana dia. Dia ada di rumah asalnya, yaitu rumah yang direbut oleh Sun Jigang dan istrinya. Telah menjualnya kepada Liu Laosi, seorang pemulung. Astaga, ini sangat berbahaya. Kalau kalian terlambat, sudah terlambat. Saya pergi dulu ya. Aku pergi dulu. Dewa Tanah Xiao Jin, apa sebenarnya yang terjadi ini? Ayah, ini sulit dijelaskan dalam sekejap. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ibu. Ayo kita segera pergi. Lagi-lagi Dewa Tanah, lagi-lagi teleportasi. Tuan muda dan nona muda sungguh luar biasa. Anak-anakku tentu saja luar biasa. Lepaskan aku. Tolong selamatkan aku. Ling Yue, Mama dalam bahaya. berani sekali, berani menyentuh istriku. Ibu, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Aku Paman Xian Lingyu. Kamu bilang kamu sudah datang. Kalau begitu, dengan siapa lagi Xian Lingyu bisa menikah? Pasti dia akan menikah denganmu. Dengan siapa Lingyue akan menikah? Bukan urusanmu. Dia tidak seperti kamu, yang menjual keponakannya demi uang. Paman sampah seperti kamu. Tolong. Aduh, Tuan Chu. Mohon pertimbangkanlah. Demi jasa kami yang dulu telah merawat Xian Lingyu. Mohon ampuni kami. Kami memang tidak memiliki jasa, tapi setidaknya kami sudah berjuang. Kalian seperti vampir, terus-menerus meminta uang darinya. Itukah yang disebut berupaya sekuat tenaga? Bahkan saat dia mengalami persalinan sulit, kalian mengusirnya dari rumah. Apakah ini juga disebut berusaha sekuat tenaga? Ternyata dia sudah tahu semua hal ini. Asisten Lin, sampaikan perintahku. Usir mereka berdua. Mereka tidak boleh menginjakan kaki di Haicheng sedikit pun. Keponakanku, Paman dan Bibi salah. Mohon bantu aku memohon kepada Tuan Chu. Jangan sampai kita usir dari Haicheng. Benar Yue, tolonglah. Mohon bantu kami. Rumah kita masih ada di sini. Itu jelas rumah yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Kalianlah yang tanpa malu-malu merebutnya. Kita kan satu keluarga. Ngapain harus membedakan kamu dan aku? Lagi pula, kami sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Bukankah ini sudah menjadi rumah kita? Benar. Jangan lupa, akta kepemilikan rumahnya masih atas namaku. Lalu apa masalahnya? Apa kamu mau mengusir aku dan bibi kamu? Usir. Aku Paman kandungmu lo. Aku malas berdebat denganmu. Rumah ini dan tangan kiri. Pilih salah satu. Aku pilih tangan. Aduh. Yue, rumahnya sudah kuberikan kembali padamu. Jangan usir kami dari Haicheng ya. Kami tidak bisa apa-apa. Kalau keluar dari Haicheng, bagaimana kami bisa hidup? Tunggu dulu, sebelum kalian datang, ada yang bilang. Ada yang memberi kalian 350.000 untuk membahayakan Ling Yue. Siapa orang? Chi Haning itu memberiku 50.000, katanya sebagai uang muka. Agar aku segera menikahkannya. Lalu akan memberiku 300.000 lagi. Paman kandung yang hebat, menjualku hanya dengan 35.000. Ternyata dia ya. Tuan Chu. Lihat, aku sudah membongkar identitas Chi Haning. Apakah ini bisa dianggap sebagai penebusan dosa? Kalian berdua tidak pantas. Bawa dia pergi. Menantu perempuanku,
Minumla semangkuk sarang burung walet. Maaf, saya tidak pantas merepotkan Anda. Nyonya Tua. Masih dipanggil Nyonya Tua. Apa mungkin karena keluarga Chu, karena belum memahami situasinya, lalu membatalkan pertunangan? Masih marah ya? Tidak, mungkin. Baiklah. Kalian istirahatlah lebih awal. Sejak saat itu, Pangeran dan Tuan Muda pun menjalani. Hidup yang bahagia. Apa itu hidup yang bahagia? Aku tahu, yaitu ketika dua orang menjadi suami istri. Berbicara bersama, makan bersama. Bersiuman bersama, tidur bersama di televisi. Selalu diperankan seperti itu. Ayah dan ibu kan pasangan suami istri. Kenapa mama tidur di kamar terpisah dari papa? Kira, Berbeda, kenapa beda? Apa kamu tidak suka tidur bareng ayah? tidak mungkin. Lihat, ibu malu. Ibu, pasangan tidur bareng? Itu nggak memalu. Kamu ini masih kecil tapi sudah seperti orang dewasa. Sudah larut, cepatlah. Kalian kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Ayah dan ibu, ini terlalu memalukan. Kita bantu jodohkan mereka. Sayang. Sudah larut malam. Kenapa belum tidur? Kami baru saja keluar dari kamar mama dan melihat mama terluka. Luka. Ling Yue. Masuk saja. Kenapa tidak mengetuk pintu? Anak-anak bilang mama terluka, jadi aku lupa mengetuk pintu. Aku lihat dulu. Di mana lukanya? Aku nggak terluka kok. Ternyata ketiga si kecil ini sedang menciptakan kesempatan untukku. Anak-anak kecil, tapi sudah pintar sekali. Sudah larut, ayo tidur. Kamu salah paham maksudku. Kita tidur terpisah. Maksudku. Tidur bareng. Bukankah kamu bilang, kamu alergi terhadap wanita? Aku memang alergi. Tapi itu hanya terhadap wanita lain. Aku hanya tidak alergi padamu. JD, kamu mengejarku selama 7 tahun hanya karena kamu tidak alergi padaku. Konyol, tentu saja. Ling ya. Aku menyukaimu. Ayah dan ibu, silakan lanjutkan. Kami tidak melihat apa-apa. Anak-anak. Lucu sekali. Apa yang kamu lakukan? Anak-anak sudah tahu. Jangan sia-siakan malam yang indah ini ya. Aku dengar. Tuan Chu, pagi-pagi sekali hari ini sudah berangkat dinas ke provinsi lain. Bagaimana kalau kita gabungkan bulan Shanling dan ketiga bocah nakal itu? Tiga bocah nakal itu agak jahat dan sulit ditangani. Sebaiknya kita selesaikan dulu Shanling Yu ini sebagai dalang utama. Memang bos yang paling cermat. Bos, aku baru saja mendapat kabar bahwa Shen Lingyu sedang menuju ke arah luar kota. Ke arah kuil. Sendirian. Benar-benar keberuntungan bagiku. Mencari aku. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Tapi aku punya banyak urusan yang harus kuselesaikan denganmu. Apa yang mau kamu lakukan? Tahan dia untukku. Lepaskan aku. Shinju, kamu ini tidak punya latar belakang keluarga. Tidak punya kecantikan, hanya seorang wanita biasa. Berani menggoda Tuan Chu dan melahirkan 3 anak darinya. Aku tidak merayunya. Dia sendiri yang mendekatiku. Kamu berbohong. Bos kita sudah berkali-kali menggunakan segala cara untuk merayu Tuan Chu. Tetapi tidak pernah berhasil mendekatinya. Lalu apa hakmu? Pasti kamu menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Itu tindakan apa sebenarnya yang kamu gunakan? Aku tidak menggunakan trik apapun. Tidak mungkin. 7 tahun yang lalu, aku sudah memberi racun kepada Tuan Chu. Namun, meskipun begitu, dia tetap tidak menyentuhku. 7 tahun yang lalu. Memberi obat bias.
Tuan, Anda salah orang. Saya bukan orang yang... Tolong aku. Ternyata, dia seperti 7 tahun yang lalu. Itu karena Anda yang membiusnya. Benar, saya memang ingin dengan segala cara mendapatkannya. Menjadi Nyonya Chu. Tahukah kamu? Alasan dia mencariku 7 tahun yang lalu. Itu karena kamu telah membiusnya. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku adalah mak komblang antara aku dan Tuan Chu. Itu kamu. Diam, diam! Aku akan membunuhmu. Berhenti. Tuan Chu. Hari ini, meskipun kamu datang, kamu juga tidak bisa menyelamatkannya. Tuan Chu, jangan bunuh aku. Kau masih punya perasaan pada aku, bukan? Aku tidak akan membunuhmu. Karena takut menodai tanganku. Cukup, aku tidak mau mendengarnya. Bukankah kamu seharusnya sedang dinas di luar kota? Kenapa tiba-tiba mangkul? Si Haning itu kejam dan tanpa ampun. Pasti tidak akan dengan mudah membiarkan kamu dan anak-anakmu lolos. Kalau begitu, mending kita pansing dia keluar dari sarangnya. Dia telah menyakiti kalian begitu banyak. Kita harus membuatnya membayar harganya. Daripada hanya menunggu nasib buruk menimpa kita, lebih baik kita mengambil inisiatif. Aku sedang dinas. Dan Ling Yu pergi keluar kota untuk berdoa. Semua itu dilakukan untuk mengungkap rencanamu. Pa? Dan, semua yang baru saja kalian lakukan. Sudah saya rekam semuanya? Cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada kalian. Wanita jahat, aku akan segera mengirimkan video ini ke email kepolisian. Kalian tunggu saja hukuman yang akan kalian terima. Berhenti. Jika kalian tidak ingin Shen Lingyu mati, berhentilah sekarang juga. Selama aku masih di sini, dia sama sekali tidak bisa disentuh. Benarkah? Kalau begitu, coba saja lihat apakah gerakanmu lebih cepat. Atau bomku yang lebih cepat, bom dasar bocah nakal. Lemparkan ponselmu ke sini. Kalau tidak, aku akan meledakkan bom ini sekarang juga. Wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Si Haning, buktinya sudah dihapus. Sekarang, bisakah kau membiarkan Ling Yu pergi? Mimpi saja. Jangan, Tuan Chu, jangan mengorbankan dirimu demi aku. Bahkan jika mereka menculikmu, dia juga tidak akan membiarkan kita lolos. Pergilah, bawa anak-anak pergi, asalkan kalian baik-baik saja. Sudah cukup bagiku. Jika kau mati, aku akan ikut mati bersamamu, tidak akan hidup sendirian. Apa istimewanya bulan roh abadi ini? Dia hanyalah seorang pengantar makanan yang tidak berguna. Lagi pula penampilannya biasa-biasa saja, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Tapi dia baik hati. Omong kosong. Tidak ada orang yang akan menyukai seseorang, hanya karena hatinya baik. Suka padanya. Semua ini bohong. Dan tidak ada orang yang akan menyukai seorang wanita yang berhati kejam. Kamu bilang aku kejam. Apakah kamu percaya? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Jangan! Wanita jahat. Sungguh berisik dengan mulutmu sudah tertutup. Apa gunanya kalian mengurungku? Tanpa aku, kalian tidak bisa melepaskan bom itu, Shen Lingyu. Tetap akan mati. Menjinakkan bom, itu cuma mainan anak-anak saja. Anak kecil memang tidak tahu apa-apa. Ini adalah bom yang dibuat khusus. Hanya aku, pembuatnya, yang bisa menjinakkannya. Lihat, sudah berhasil dibuka. Gimana caranya kamu bisa membukanya? Tentu saja aku melakukannya dengan kemampuanku sendiri. Sekarang giliranmu pergi ke kantor polisi. Bom! Cepat lari. Berhenti! Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Xiao Jin, Xiao Feng, Xiao Tian, ceritakan pada ibu. Bagaimana kalian bisa menguasai sihir-sihir ini? Karena kami berasal dari langit. Langit. Dewa, Dewi. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Ayah dan mama, anggap saja kami sebagai bayi malaikat saja. Bagi kami memang bayi malaikat. Berita selingan, putri keluarga Cici Han beserta rekan-rekannya Xiao Hong dan Xiao Yi ditangkap dan dipenjara karena diduga melakukan penculikan dengan sengaja. Dan penganiayaan telah ditangkap dan dipenjara. Kepala keluarga Qi juga terungkap, terlibat dalam penipuan bisnis dan kini telah diadili.
Keluarga Chi di Haicheng benar-benar hancur. Bagus sekali, orang jahat mendapat balasan setimpal. Wanita jahat itu memang pantas mendapatkannya. Benar sekali, keluarga Chi menuai apa yang mereka tabur. Menyingkirkan satu penjahat besar? Menyingkirkan satu penjahat besar? Rasanya seluruh dunia jadi indah. Kalian bertiga, jangan diam-diam nonton TV lagi ya. Cepat kerjakan PR-nya. PR kelas 1 SD ini terlalu mudah kan? Kalau nanti semua jawaban benar, apakah aku akan terlihat terlalu pintar? Gak nyangka, aku yang seorang dewa kelinci, udah bermeditasi selama ribuan tahun. Malah harus mengerjakan PR SD. Ya Tuhan, ini sungguh sulit. Mengerjakan PR itu terlalu membosankan, bahkan lebih membosankan daripada bermeditasi. Dulu saat aku bermeditasi, seandainya aku punya kesabaran seperti saat mengerjakan PR ini, tingkat kultivasi, aku setidaknya bisa naik beberapa puluh ribu. Kalian bertiga, kenapa mengeluh-keluh begitu? Apakah PR-nya terlalu sulit? Atau terlalu mudah? Mudah. Jangan bohongi aku ya. Aku bilang ke kalian. Guru kalian sudah menelepon saya. Katanya kalian beberapa orang tidur di kelas, sehingga menghambat kemajuan pelajaran. Aku mau lihat. Hei, lihat apa ini? 5 ditambah 2. Bagaimana bisa sama dengan 0? Lihatlah. Ada apa ini? Padahal kalian semua kan pintar-pintar. Bagaimana bisa kalian salah menghitung 5 plus 2? Kalau bilang ke Mama bahwa kita sama sekali tidak berpikir saat mengerjakan PR, Ibu pasti akan sedih. Ibu, itu artinya 520. Artinya aku mencintaimu. Ayah Mama, kamu sudah sangat bersusah payah mengasuh kami. Jadi, kami diam-diam mengungkapkan perasaan kami kepadamu di dalam pekerjaan rumah. Benarkah? Kalian jangan bohong ya. Apa kalian benar-benar nggak bisa berhitung? Benar kok Mama, kami sangat pintar. Aduh, Mama kan nggak bilang kalian nggak pintar. Sudahlah, sudahlah. Cepat kerjakan PR-nya. Nenek, Aduh. Cucu-cucuku yang manis, kalian pasti lelah mengerjakan PR kan? Aduh, bayar nenek peluk kalian sebentar. Sayang, kamu setiap hari memberiku hadiah-hadiah ini. Apakah itu terlalu boros? Selama kamu suka, itu sudah sepadan. Buka dan lihatlah. Yang ini. Bukankah? Ini gaun pengantin yang aku kembalikan itu. Kamu membelinya kembali. Istri. Aku masih berhutang sebuah pernikahan padamu. Kita adakan lagi ya? Aku kira seumur hidupku, aku tidak akan pernah punya kesempatan memakai gaun pengantin. Ternyata, dia begitu perhatian. Terima kasih, suamiku. Kamu bodoh. Ini memang seharusnya kulakukan. Menantu perempuanku, semua urusan pernikahan serahkan saja padamu. Lakukan saja sesukamu, aku yang sudah tua ini. Tidak akan pernah ikut campur. Terima kasih, Bu! kalau begitu, aku mau jadi pengiring bunga. Aku juga.